Tapi teman-teman pasti banyak yang udah lama di rumah ya. Iya, benar. Ada yang bilang udah bosen nih, Miss, katanya, Miss. Ternyata bosen juga di rumah. Ke sekolah mulu juga bosen katanya. Nah, sekarang supaya nggak bosen, kita mau belajar sambil main-main ya, Miss? Iya. Nah, iya, kali ini kita udah kedatangan dari, pertama saya kenalin diri dulu ya. Saya Yuri dari Thames Education Expert. Kali ini saya akan temenin Thames Youth semua untuk belajar sambil main-main sama kita ya. Nah, sekarang kita udah kedatangan nih special guest kita dari majalah Sunday, Kak Olivia. Halo, Halo. Kak Olivia. Nah, Kak Olivia ini jadi special guest kita dari majalah Sunday, dan majalah Sunday juga yang akan meliput kegiatan kita hari ini ya, Kak Olivia. Akan share-share juga kali ini. Nah, ada juga Miss Ratu. Miss Ratu dari Thames Education Expert di bagian NCC ya, Miss Ratu. Halo, Miss Ratu. Hai semua. Iya, kali ini Thames akan bawain program menarik lagi, namanya Belon, belajar online. Nah, tapi belajar online-nya kali ini, karena kita udah bosen nih di rumah, butuh yang fun-fun ya. Nah, belajar online kali ini kita akan belajar sambil main-main. Jadi, program kita namanya Play at Home sekarang. Nah, sekarang Play at Home kali ini kita mau bahas tentang bikin game yang ada di Snapgram. Pasti kalian tahu ya, yang Snapgram atau teman-teman kalian bikin. Nah, sekarang kita mau tahu nih cara bikinnya. Nah, cara bikin ini kelihatannya mudah ya. Mungkin kalian juga ada yang udah pernah bikin, tapi gimana ya caranya supaya jadi viral? Nah, untuk tips and triknya nanti akan dibawakan oleh Kak Olivia ya, dari Sunday Magazine. Tapi sebelum kita masuk ke tips and trik dan cara memviralkan game kita, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Miss Ratu. Miss Ratu mau introduction tentang NCC, karena banyak yang tanya-tanya ya di DM Instagram Thames, Thames Education Expert, banyak yang tanya, Miss atau Min, apa sih NCC itu gitu. Benar. Nah, di sini aku persilahkan waktu dan tempat Miss Ratu. Siap. Untuk dijelaskan kepada kita. Oke. Hai semua. Hai. Hai Kak. Halo. Ya. Sip. Ini udah ada beberapa orang yang beberapa kali ikut ya. Senang banget liatnya. Antusiasmenya masih tinggi banget. Ada yang baru juga, ada Michelle. Hai Michelle. Oke, saya langsung aja. As I promised, bahwa hari ini saya mau coba introduce tentang apa sih NCC itu sebenarnya. Karena memang banyak banget yang tanya lewat IG-nya Thames Education Expert, apa sih Min NCC itu? Udah kelihatan belum ya materi presentasi saya? Kelihatan, Miss, jelas sekali. Alright. Kelihatan, Miss, jelas. Sip. Nah, mungkin yang pertama, sebenarnya apa sih dan siapa sih Thames Education Expert itu, ya kan? Nah, sebetulnya Thames Education Expert ini sudah didirikan dari tahun 2000. Kita basically adalah konsultan pendidikan yang membantu teman-teman semua yang punya minat nih untuk study abroad atau bersekolah di luar negeri. Nah, untuk kamu umuran 15-20 tahun, yang nggak beda jauh gitu kan ya dari saya. Nah, itu yang mau study abroad, boleh banget kita discuss sama kita, nanti kita bisa bantu. Nah, kemudian kita juga
utamanya sebetulnya kita adalah official representative-nya NCC Education UK. Nah, inilah yang mau saya coba jelasin lebih lanjut ya. Apa sih atau bagaimana sih Thames Education Expert sebagai NCC Education Indonesia? Selain itu sebenarnya kita juga mengorganize overseas study trip, bisa ke Australia, bisa ke UK, bisa ke China ya, dan selain sebagainya. Tapi ya mungkin kondisi kayak gini, lagi COVID kayak gini ya memang kita belum ada study trip lagi sih. And then kita juga ada summer program nih di UK sama US biasanya ya karena namanya summer ya biasanya itu bulan-bulan Juni, Julai, Juni, Julai, Agustus kayak gitu. Juni, Juli, Agustus. And then ada juga bukan ada juga sih, artinya enrichment program kita itu kebanyakan di school premise atau di lokasi sekolahnya. Nah, oke. Next. Poin-poin NCC Education. Nah, dulunya NCC itu atau National Computing Center sebetulnya didirikan atau dibentuk sama pemerintah British government itu di tahun 66 dalam rangka mengumpulkan ahli-ahli dalam bidang IT. Kebayang dong, Indonesia tahun 66 tuh masih kayak apa, mereka udah dalam rangka ngumpulin expertise dalam bidang IT gitu. Berarti kan memang education standardnya di UK sana memang sudah baik sekali juga, artinya seperti itu. Nah, kemudian NCC Education UK ini juga sudah masuk ke dalam awarding organization-nya atau diakui lah oleh British Education Qualification. Nah, basically NCC ini provide students an affordable route untuk mencapai atau meraih UK University Degree. Nah, poinnya adalah tanpa meninggalkan home country-nya. Kayak misalkan nih, student kayak kemarin nih si Tobias ya, Kak Tobias ya, kemarin kan kita ngobrolnya sama Kak Tobias tuh di workshop yang lalu. Waktu dia masih jadi NCC student, itu dia nggak perlu ke UK-nya. Gitu. Tapi dia cukup belajar kayak biasa aja. Sekolahnya yaitu Sekolah Lentera Indonesia. Nah, tapi sudah bisa mendapatkan materi-materi NCC. Nah, that's why kita sebut at the school premise atau di lokasi sekolahnya. Tapi jangan khawatir, sebetulnya bisa juga nggak harus di lokasi sekolah. Kenapa kita bisa di lokasi sekolahnya? Karena kita kerjasama dengan sekolah-sekolah tersebut. Salah satunya dengan Sekolah Lentera Indonesia, which is sekolahnya Kak Tobias kemarin. Nah, NCC UK itu apa saja sih yang di-cover? Dia itu balance ya antara akademik dan non-akademik. Dan secara kualifikasi sudah diterima worldwide. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya intinya nih. Inti dari NCC itu sendiri. Kemarin ada yang tanya ke IG DM, ya kan? Nah, merujuk ke postingan kita yang ini. Fast track your future with NCC Education. Apa sih sebenarnya? Nah, inilah pathway-nya atau alurnya ya. Jalurnya seperti itu. Di umur 16, ketika kamu lagi di kelas 11, gitu, kamu bisa tetap bersekolah kelas 11 kamu. Sorry ya, ada azan. Nggak apa-apa sih, cuma mungkin kedengeran sedikit. Kamu tetap bisa sekolah kelas 11 di sekolah kamu normal aja dengan berbagai kurikulum yang ada di sekolah kamu, tapi at the same time kamu juga bisa join NCC. Nah, NCC-nya itu namanya level 3 atau foundation program. Kenapa? Karena basically gini, ketika kita mau kuliah ke UK atau ke Australia, itu levelingnya ada 4. Seperti yang kemarin, kalau yang ikutan workshop yang kemarin banget dengan Mr. Hans Pola, itu ada 4 tahun atau 4 tingkatan. Pertama, foundation program dulu, kemudian baru masuk ke university-nya. Year 1, year 2, dan year 3. Nah, kalau tanpa NCC, kalian lulus SMA itu, apalagi kalau mohon maaf, bahasa Inggrisnya kurang ya, biasanya harus ke foundation dulu.
Nah, tapi dengan NCC, kamu bisa ambil foundation programnya itu ketika kamu kelas 11. Nah, gitu ya. Nah, yang dijalankan sama Kak Tobias kemarin begini. Inilah yang dia jalankan. Ketika dia umur 16, kelas 11 di Sekolah Lentera Indonesia, kita running program NCC level 3 di sekolahnya dia, which is foundation program. Naiklah dia ke kelas berikutnya yaitu grade 12 ya. Dia lanjut ke NCC level 4. Nah, NCC level 4 ini setara dengan diploma. Diploma ya, jadi international diploma. Bisa dibilang international diplomanya. Nah, ketika umur 18 atau ketika lulus SMA nih, kamu udah ada niatan nih mau lanjutin kuliah di UK ataupun Aussie. Nah, inilah nih menariknya. Kalau kamu ambil jurusan bisnis, ketika kuliahnya nanti nih di salah satu uni di UK ataupun Aussie, kamu pengen kuliah jurusan bisnis. Itu kamu langsung kuliah tahun kedua atau semester 3. Nah, inilah yang kemarin Tobias experience. Dia langsung masuk tahun kedua. Dan nanti juga teman kita di NCC alumni juga namanya Roland Chan. Nanti kalau hari Sabtu ikut lagi, Sabtu depan kita ada workshop lagi, boleh ikutan lagi. Itu teman kita namanya Roland Chan, itu sekarang lagi di UK. Itu juga seperti itu. Kak Tobias ataupun Kak Roland Chan itu semuanya langsung direct to year 2. Jadi nggak perlu jadi maba atau mahasiswa baru tahun pertama lagi. Nah, artinya kalian udah menghemat waktu 1 tahun. So, bisa dapat bachelor degree hanya dalam waktu 2 tahun aja. Nah, gimana kalau misalkan yang nggak mau atau kurang tertarik sama jurusan bisnis, Miss? It's okay, it's not problem, no problem at all gitu. Misalkan kamu ambil jurusan lain, kita juga kasih garantinya. Jangan khawatir, jangan sedih, ya kan? Garantinya apa? Bahwa kamu bisa diterima di salah satu uni, di UK ataupun di Aussie ya. Nah, tapi memang berkuliahnya mulai di semester 1. Karena kan bukan jurusan bisnis. Seperti itulah kiranya. Ini sebetulnya inti dari NCC. Nah, di foundation program tadi juga ada beberapa ada beberapa streams. Ada 6 stream sebetulnya. Ada business, ada computing, finance, engineering, chemical engineering, and health sciences. But actually, so far yang the most favorite one still business sih. Kita hampir semua student kita itu ambilnya jurusannya bisnis. Gitu. Nah, ada additional classes juga nih NCC. Apa aja sih, ya kan? Kita provide untuk IELTS-nya, IELTS preparation ya. And then untuk university guest lecturer, nanti di slide berikutnya saya akan kasih lihat. Ada dibantu untuk university admission preparation-nya juga. And then digital arts. Nah, ini menarik nih karena kita nggak disuruh belajar aja gitu kan ya, tapi juga ada sisi-sisi lainnya juga gitu, yaitu digital arts-nya. Nah, ini biasanya di deliver sama Miss Vanessa yang workshop waktu pertama kali itu jadi speaker ya, karena dia selain expertise di English juga, dia juga bisa jago di art-nya juga. Nah, kemudian ada apalagi ada SAT test, yaitu Math and English ya, kalau di SAT kan yang di cover itu. Oke, mudah-mudahan belum pada tidur ya. Nggak pada tidur kan ya? Ayo. Ayo. Nah, ini hanya contoh-contoh aja learning experience-nya student NCC itu ngapain aja sih gitu. Kita nggak cuma ada di dalam kelas aja, tapi kita ada workshop-nya juga, and then kita ada company tour. Karena seperti yang tadi saya bilang kan, mereka mau ambilnya jurusannya bisnis. So company tour itu benar menjadi part yang big part juga di dalam pelajaran mereka kayak gitu. Ada interactive learning-nya, bisa ikutan competition dari berbagai tempat juga ya, national ataupun international. Nah, kemudian kita juga ada internship.
Nah, ini mereka lagi di Uber, ya kan, dan lain-lain lah. Nah, ini field trip atau study trip yang tadi saya bilang. Ini teman-teman kita waktu itu lagi ke UK ya. Nah, ini yang saya tadi sudah mention University Guest Lecture. Nah, ini nih ini teman-teman kita di sekolahnya masing-masing gitu. Jadi mereka nggak perlu kemana-mana. Kalian juga nanti boleh dong approach buat sekolah kalian bisa ada NCC misalkan. Jadi nanti kita yang akan datengin, ya kan, kalian benar-benar belajar seperti belajar biasa aja di sekolah. Ini dari University of Derby. Ini dari Haston College, USA. Ini dari University of Hertfordshire, UK. Ini dari Hong Kong ya. Nah, ada barista lesson juga bahkan. Yang satu ini ada di Global Sebelah Pulau Mas School. Gitu. By Hotel School Aussie. Oregon State University juga. Nah, ini alumni-alumni kita. Ya kan? Ini ada Tobias nih nanti. Benar kan? Ada Tobias nih. Ya. Nah, karena NCC ini worldwide, jadi nggak hanya ada NCC Indonesia ataupun NCC UK gitu ya, tapi ada di Malaysia juga gitu. Nah, student NCC kita ada yang menjadi banyak yang berprestasi juga. Salah satunya yaitu ini Kevin Joe Rahmat, second in the world loh, bukan hanya di NCC Indonesia aja. And then Kimberly Boyles, second best in the world juga. Raisya Bell, second best in the world juga. Bahkan ada yang best in the world tahun 2018 kemarin, yaitu Aurelia Rizky. Nah, the future is great, guys. So let's make it work. Nah, ini sekalian ya, saya agak-agak iklan dikit, mohon maaf. Nah, hari ini berhubungan dengan social media. So, perbolehkan saya dari tim marketingnya Teams Education Expert untuk agak iklan dikit. Boleh follow kita at Facebook kita, and then kita punya website juga, ada IG juga. Sebenarnya office kita ada di Casablanca, kota Casablanca. Kalau sekolah kalian belum kerjasama dengan NCC juga bisa private one-on-one. Don't worry, be happy, ya kan? Nah, sampai sini kayaknya sih udah sih selesai presentasi saya. Mudah-mudahan sih nggak kecepatan. Mudah-mudahan juga nggak bikin ngantuk juga ya. Basically NCC itu okay. Wah, Dominic Watimena, thank you for response. Alright. Okay, jadi saya balikin ke Yuri ya. Nanti kalau ada yang mau tanya boleh. Oke. Jadi gimana? Menarik ya. Makasih ya Miss Ratu untuk penjelasannya. Nanti kalau ada yang mau tanya, bisa langsung chat ke grup chat ini, ada di bawah tuh ya. Bisa langsung private ke Miss Ratu, atau private ke saya kalau malu-malu. Atau bisa juga ke ya everyone aja, to everyone. Nah, sekarang gimana nih? Masih semangat semuanya? Kita belum masuk ke tema utama kita ya. Kita mau senang-senang ke hari ini. Nah, kalau gitu kita langsung aja ke Kak Olivia untuk bawain tema utama kita. Silahkan Kak Olivia. Makasih. Aku share screen dari tempatku dulu ya. Boleh. Ini bagus nih. Soalnya buat kami tim marketing kita juga belajar nih. Ini saya tunggu-tunggu juga loh sesungguhnya. Nah, yeay. Hai, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini sharingnya nggak terlalu panjang karena kita ngomongin pada hal dasarnya satu hal yang kita mungkin udah suka lakuin gitu hari-hari ini di rumah. Ngapain lagi nggak sih kalau nggak main Instagram? Nah, pertama-tama
kenapa sih aku kok menyapa teman-teman di sini Homo ludens gitu? Kalau ada yang belum pernah dengar, ini istilah sosiologi gitu sih, di mana ini bahasa Latin artinya manusia itu pada dasarnya manusia yang bermain. Kita semua adalah makhluk yang suka bermain. Jadi kenapa ketika kita suntuk di rumah atau kita bengong sedikit gitu, pasti kita kayak main apa ya gitu. Nah, karena play culture itu penting banget buat kita, hari ini kita akan ngomongin soal bermain itu sendiri. Nah, nanti misalnya teman-teman mau nanya, silakan tanya aja, atau kalian boleh sharing ekspektasi kalian ikut kelas ini tuh apa sih gitu. Kalian tuh pengen dapat apa sih gitu. Kalian bisa sharing di chat, nanti aku akan coba jawab yang aku bisa jawab. Nah, pertama-tama, kenapa gamification tuh penting banget gitu. Kalau di industri kita bilangnya istilah gamification, itu karena pada dasarnya game itu ada di mana-mana. Jadi paling simple deh, kita pakai Gojek, kita jadi semangat pakai aplikasinya karena kita bisa ngumpulin poin misalnya. Dulu ada zamannya kayak diundi gitu kan, kita bisa kayak, wah hari ini gue bisa dapat berapa poin ya, ntar bisa ditukar apa ya gitu. Kita tuh seneng gitu diajak main. Dan dengan adanya sekarang semua orang di rumah aja, itu emang industri game itu meningkat pesat banget. Dan yang kita mau bahas sekarang adalah games kecil-kecilan yang di Instagram yang kita bisa mainin sendiri sama teman-teman kita. Nah, kalau ngomong-ngomong soal games, kalian bisa cek juga kemarin pas banget di edisi Januari itu kita habis bahas soal game. Kita bahas game dari sisi provider games terbesar di Indonesia itu Agate, dia studionya ada di Jogja. Dan ini tuh insight-insight yang kita dapetin dari dia tentang industri game tuh kayak apa. Siapa tahu di sini ada yang mau kuliahnya ngambil majornya computer study, yang apa tahu game computing, itu mungkin kalian bisa baca-baca di sini. Kalian bisa cari majalah digitalnya di majalahsunday.com. Gitu. Nah, sekarang kita banyak ngelihat Instagram Games itu viral bergantian gitu ya hari-hari ini. Apalagi setelah semua orang di rumah. Kemarinan ada yang games Disordered, ada yang bingo, ada yang terakhir seru banget tuh tangkep ayam sapi ya. Ini ada versi dari Timesnya nih, tangkep rubah. Kemarin kita juga udah nyobain. Dan ini tuh seru banget sih. Karena dulu itu kalau mau main games kita kan kayak kita harus punya sesuatu gitu. Kita harus punya konsol, harus punya apa. Instagram itu membuat kita bisa playful dengan handphone yang emang kita udah punya aja gitu. Nah, tapi yang aku akan soroti sebagai study case yang ini adalah kenapa bingung, kenapa Disordered kemarin nanti viral ya gitu. Kebetulan ini juga kita lakukan di Instagram Majalah Sunday. Jadi kemarin kami sempat bikin tuh Instagram Majalah Sunday itu diisi bergantian sama teman-teman dari SMA. Dan kita sempat bikin game Disordered, bingo yang kemudian di-repost dikerjain gitu sama teman-teman dari SMA lain. Aku pun mau sharing kayak sebenarnya apa sih yang bikin sebuah konten, sebuah games yang kita bikin tuh bisa viral dan kita main sama-sama, dan apa yang bikin itu kayak kok nggak rame ya, kok nggak ada yang mainin ya gitu. Jadi pada dasarnya ini ada satu buku yang bagus banget. Mungkin teman-teman kalau ada waktu carilah bukunya dan lumayan baca di rumah. Itu judulnya Contagious, yang bikin tuh dia profesor di Wharton University of Pennsylvania, dan buku ini viral dan isinya adalah tentang gimana sih cara bikin sesuatu yang viral. Di dalamnya tuh ada intinya tuh ada 6 prinsip. Kenapa, faktor apa sih yang bikin sebuah konten tuh jadi viral? Pertama-tama practical value. Jadi kita tuh kalau kita bikin games itu harus ada manfaat praktis kesehariannya. Kalau games itu biasanya jelas sih kayak bete nih, nggak tahu mau ngapain, terus muncul games ini, dan ketika audiens kita ngerasa, oh iya ya boleh juga lah gitu, praktis juga, nggak susah gitu ngerjainnya. Jadi ada yang namanya difficulty curve. Sebuah games itu nggak boleh terlalu susah sampai orang tuh nggak pengen main karena apaan sih ribet, tapi juga nggak boleh terlalu mudah karena orang juga nggak akan main gitu, kayak gampang amat, emangnya gue anak TK gitu. Jadi
difficulty curve itu yang harus kita ketahui. Difficulty curve-nya user atau audiens kita tuh ada di mana agar mereka tuh mau gitu ngerasa boleh nih ngerjain games ini. Yang kedua adalah public. Jadi selain di grup Sunday, aku juga ngamatin di grup-grup yang lain itu ada juga tuh teman-teman yang pada bikin iseng bikin bingo, kan template-nya tuh gampang banget ya. Bikin bingo, terus tapi kalau dia misalnya dia cuma naruh di account IG-nya doang, dia nggak ngasih tahu teman-teman, gue bikin template nih gitu. Itu biasanya agak lebih kayak orang nggak tahu terus sepi, terus dia juga bete udah capek-capek ngedesain yang ngerjain dikit gitu. Jadi pastikan kalau kita udah bikin games ya games itu harus public dalam artian jangan ragu untuk kayak ketok teman-teman kita, gue coba bikin games ini nih, menurut kalian gimana? Kasih lihat template-nya. Jadi pastikan itu tuh benar-benar games kalian benar go public kalau emang pengen dimainin sama banyak teman kalian. Social currency di sini tentu maksudnya bukan duit beneran, tapi kayak semua orang itu punya namanya social currency, yaitu ini bakal bikin gue ngerasa keren nggak ya gitu. Jadi kita orang itu bakal ngerasa keren nggak sih kalau ngerjain ini, misalnya bingo tentang SMA A gitu lah ya. Kalau dia ngerjain ini dan dia publish ke story-nya, apakah dia akan ngerasa, wah lihat nih gue tahu banget nih soal sekolah gue gitu, ini sekolah gue banget nih. Jadi kita harus tahu di mana currency sosial seseorang gitu. Kemudian 3 faktor lainnya adalah story. Jadi games itu nggak mungkin hanya sebuah games. Games itu pasti harus ada story-nya. Kayak misalnya kita yang suka main games kayak misalnya tahu kan Candy Crush, segala macam games itu banyak banget yang sifatnya adalah kita menyamakan 3 hal yang sama terus hilang. 3 icon yang sama dijajarin hilang. Tapi biasanya yang orang lebih suka adalah bukan ketika games itu ada ceritanya, narasinya. Misalnya ketika gue nyelesain 3 ini hilang gitu, terus ada ceritanya. Kemudian gue dapet poin ini membawa gue naik gunung kemana, jadi kayak ada cerita besarnya. Demikian juga sebenarnya kalau games Instagram, kalian bisa nambahin cerita di dalamnya, misalnya bete nih di rumah aja, cobain ini yuk. Jadi nggak cuma kayak langsung nyodorin, ini games gitu, tapi kalian bisa kasih pengantar, atau bisa kasih kayak common story dalam artian kamu tahu kamu ikut sebuah komunitas, misalnya komunitas kalian ekskul cheerleader gitu. Cheerleader Indonesia, cheerleader Jakarta lah setidaknya, makin sempit sebenarnya makin bagus karena komunitas kalian makin jelas gitu. Ceritanya kita semua pasti bete ya karena kita harusnya bulan depan ada kompetisi nasional, kita nggak jadi. Yuk daripada bete kita kerjain games ini. Jadi ada sebuah story yang mengantar orang dan bikin dia, oh iya bener-bener. Kemudian trigger. Trigger itu sebenarnya mirip kayak yang Cheers itu tadi juga. Atau misalnya kayak KitKat. Kita kalau dengar KitKat, kita ingetnya kayak ada break, ada KitKat gitu. KitKat itu di-trigger dengan sebuah kebersamaan, maksudnya fakta yang kita semua share bahwa kita semua butuh istirahat. Dan istirahat itu kemudian ngemil KitKat. Jadi kalau kalian bisa pakai trigger di luar games kalian sendiri, tapi yang bisa bikin orang kayak kepancing, itu bisa membuat konten kalian tuh viral banget. Dan yang terakhir adalah emotion. Emotion di sini kalau games itu biasanya dipancing itu emotionnya humor, excitement. Jadi kayak misal kalian bikin games, jangan pakai bahasa-bahasa yang biasa kalian pakai buat ngerjain tugas sekolah gitu. Jadi bikin pembaca, orang ketika baru baca games kalian tuh udah ketawa gitu. Oh iya nih, ini banget nih, gue banget nih gitu. Jadi kita mancing rasa sukacita orang. Jadi pastikan games kita itu bisa membuat orang sukacita. Itu adalah 6 faktor yang kalian perlu pertimbangkan sebelum kalian bikin gamesnya. Untuk teknisnya sendiri, aku nggak akan terjun terlalu detail, karena aku yakin pada dasarnya teman-teman pasti udah tahu. Tapi ini adalah prinsip dasarnya. Jadi yang orang nggak banyak tahu adalah ini. Tapi kalau kayak cara bikin template bingo atau disorder tuh kayak banyak banget yang udah tahu. Jadi dengan kalian menguasai 6 faktor ini, even better kalau kalian sempat baca bukunya, kalian bakal bisa bikin games yang
beda dari orang yang sekedar cuman buru-buru bikin tanpa ada pertimbangan lebih lanjut di baliknya. Nah, tapi kita coba disinggung sedikit detail teknisnya ya. Yang aku lihat, kesalahan orang yang pengen bikin games adalah dia bikin dengan tanpa naskah. Jadi apapun sebenarnya media yang kita pakai, walaupun medianya tuh sangat berorientasi visual macam Instagram, kalian harus selalu mulai dengan sebuah naskah. Kadang ada orang yang bikin naskah itu kayak benar-benar dari kertas dan bolpen dia coret-coret gitu, gue mau tulisan ini panel pertama. Ada yang kayak bikin dulu di Microsoft Word, apapun itu, tapi selalu mulailah dengan naskah. Jangan langsung buka aplikasi desain apapun itu yang kalian akan pakai, karena langsung buka, itu pikiran kalian tuh langsung ngeras gitu loh, kayak, oh iya, gue harus bikin desain nih, ayo bikin desain. Tapi itu malah bikin idenya tuh bisa kayak nggak lancar gitu. Memang segala sesuatu itu ada tahapan yang runut. Jadi pertama-tama selalu mulailah dengan sebuah naskah dan open to suggestion, apalagi kalau kalian bikin games Instagram yang sifatnya tuh komunitas, kayak bingo atau disorder tuh komunitas banget kan. Bingo SMA ini, bingo ekskur judo, itu komunitas banget. Jadi ketika kita bikin, kita ngedraft naskah dulu kurang lebih isinya ini. Biasanya kalau bingo 5x5, 25 gitu. Kalian kasih lihat ke beberapa teman yang kalian percaya, yang kalian tahu maksudnya dia nggak akan selalu cuman bilang, yo bagus-bagus gitu. Kalian kasih lihat, gue mau bikin games ini buat teman-teman sekolah, menurut lo ada yang perlu dihilangin atau dimasukin nggak gitu. Jadi selalu open to suggestion, karena kita ini nggak pernah bermain sendiri gitu kan. Apalagi ketika kita ngeluarin sebuah permainan di media sosial, kita tuh pengen main sama teman-teman kita. Jadi selalu open to suggestion dan kasih lihat dulu ke beberapa teman. Kalau mereka udah enjoy, berarti publish. Nah, sesudah kamu skripnya sudah matang, udah dikasih lihat teman, kamu perbaikin lagi, saatnya produksi. Nah, yang namanya produksi ini, hari gini udah no excuse lah ya. Maksudnya kayak nggak bisa lah kita excuse kayak, aduh, aku tidak bisa main Adobe atau apa. Karena udah banyak banget platform di luar sana yang memudahkan kamu untuk bikin template games. Kayak yang paling simple aja Canva. Canva itu udah ngasih banyak banget template. Bahkan kalau kalian searching di YouTube tutorial itu ada loh kalau bikin games atau konten Instagram lain tuh pakai PowerPoint, dan itu tuh ternyata oh ya nggak sulit ya, karena membuat desain yang bagus itu sudah tidak sulit sekarang. Yang kalian itu bisa menangnya adalah kalau konsep kalian bagus. Jadi ada istilah di dunia agency, content is king. Jadi kemasan kalian sebagus apapun, kalau kontennya nggak oke, orang juga nggak suka gitu. Jadi keunggulan kalian harus dimulai dengan naskah yang kuat, baru kalian main di desainnya. Kemudian distribute. Ketika distribute-nya, yang aku bilang emang be humble, karena aku ngeliat kayak teman-teman yang bikin sendiri dan publish di IG sendiri, lalu dia kecewa sendiri ketika tidak ada yang main. Jadi ketika kita ngedistribusin, jangan ragu untuk ngedistribusinya tuh nggak cuma di sosmed kita pribadi, tapi kita kasih tahu ke teman-teman, kita share di grup-grup WA yang relevan gitu. Kayak yuk main yuk daripada suntuk nih di rumah. Jadi selalu open to suggestion, selalu humble dari awal sampai akhir, karena pada dasarnya aktivitas bermain itu ada kegiatan kebersamaan gitu. Kemudian oke. Nah, sekarang aku pengen challenge nih teman-teman di sini. Gimana kalau kalian bikin sendiri template games kalian? Aku kasih beberapa tema nih. Tema misalnya anak SMA Inter, atau tema berburu beasiswa, atau sekolah di rumah aja. Kalian bisa pilih salah satu dari tema ini. Nggak harus sekarang tentunya, karena pasti butuh proses. Kalau kalian sudah jadi template-nya, DM ke Instagram Majalah Sunday sama Instagramnya Teams, paling lambat weekend inilah ya. Nggak kemana-mana kan weekend. Nah, nanti template games yang terbaik akan kita publish, dan kita akan share juga ke teman-teman untuk, ayo coba kerjain template game ini, oke nggak nih gitu. Iya, betul. Ada hadiahnya juga loh, Kak Olive.
Nanti Thames akan provide hadiah nih. Oh, Nah, wow. gitu. Kalau gitu aku ikut ah. Ayo, Curang ya? boleh. Curang dong gitu. Nah, Oke. sorry aku masih ada satu slide lagi. Oke. Nah, itu materi sharing dari aku. Feel free kalau ada pertanyaan dan misalnya ada yang mau nanya juga tentang jadi majalah Sunday itu majalah yang pada dasarnya dari siswa SMA untuk siswa SMA itu sendiri. Jadi yang berpartisipasi nulis artikel di dalamnya itu juga siswa-siswa. Jadi kalau ada teman-teman yang mau join, kita punya komunitas namanya Pejuang Sunday, itu isinya volunteer yang mau ikutan berkarya di majalah Sunday itu welcome banget, tinggal chat aku aja. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau ada yang mau tanya, boleh langsung chat atau hidupin speakernya juga boleh. Kalau malu-malu, boleh langsung chat private ke Kak Olive atau private ke kita semua. Private ke kita semua. Nggak jadi private. Nggak Kak jadi Olive, saya mau private tanya dong. Boleh. Ngeduluin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, tadi itu kan berarti ada 6 poin ya. Gimana sih caranya supaya game template kita tuh jadi viral. Sebenarnya ada satu hal menarik nih kalau yang saya lihat di sini ya, bahwa sebenarnya kita nggak hanya, artinya gini, konsep dasarnya adalah mencoba mengembangkan kreativitas kita, benar nggak sih? Betul. Apapun penerapannya nanti, tapi sebetulnya konsep dasarnya adalah kita coba untuk mengembangkan kita punya kreativitas gitu kan. Artinya mungkin hari ini penerapannya di membuat IG story game template gitu. Tapi sebenarnya konsep dasar berusaha mengembangkan kreativitas ini bisa istilahnya applicable di hal-hal lain juga ya, gitu. Artinya ini sih maksudnya poin lain yang berguna yang hari ini poin positif yang hari ini kita dapat sih yang saya lihat. Nah, oke. Ini ada 6 ya, Kak ya. Practical value, public, social currency, and then tadi 3 berikutnya story, trigger, and emotion. Yang saya mau tanya, Kak Olive, si social currency ini itu tadi gimana sih Kak kita bisa mengetahui dengan persis, artinya melalui cara apa kita bisa mengetahui social currency di lingkungan atau community yang kita punya gitu loh. Artinya lewat metodenya, apakah ada metode tertentu untuk survei atau misalkan questionnaire atau apa gitu. Karena kalau untuk yang practical value, saya rasa itu masih bisa nggak terlalu sulit ya gitu. Cuma kalau untuk social currency nih agak tricky nih, Kak Olive. Kira-kira gimana sih Kak caranya? Betul. Jadi social currency itu akan lebih mudah kita ketahui ketika sebenarnya kita bikin games untuk komunitas yang memang kita ada di dalamnya. Misalnya kita adalah siswa SMA, kita bikin games buat SMA kita sendiri. Itu harusnya kalau kita rutin bergaul di sekolah kita tahu kurang lebih apa yang asik di sekolah kita, itu akan lebih mudah. Yang jadi challenge memang misalnya ketika kita udah bikin banyak games yang terkait sekolah kita lah, yang apa kita mau ke komunitas lain atau ke scope yang lebih luas. Nah, itu berarti kita harus riset lebih memang. Misalnya, aku ngurus Karang Taruna gitu ya. Aku sudah bikin game Karang Taruna. Aku terus semua teman-teman bilang, wah asik. Bikin dong buat yang bukan ke kecamatan kita doang, tapi provinsi gitu. Nah, itu kan kayak, wah challenge juga ya, karena bisa jadi apa yang referensi di kawasan kita sendiri nggak laku gitu ketika dibawa ke komunitas yang lebih luas. Dan di situ memang riset itu penting. Kita riset itu pertama yang jelas kita lagi gak bisa riset keluar, jadi pastinya desk research. Kita searching aja gitu secara umum di kawasan kita tuh lagi pada ngomongin apa sih gitu yang di usia segini.
Kalau kita punya teman yang misalnya, oh teman gue yang itu dulu ngurus Karang Taruna juga, tapi dia tinggalnya agak jauh di sana. Ajak dia, senggol-senggol dia, lagi pada ngapain di tongkrongan atau apa. Kalau serius banget sih memang oke untuk nyebar questionnaire sih. Kita kan sekarang bisa pakai Google Form, bisa pakai Typeform, itu tidak berbayar. Di broadcast-nya juga gampang, dan mungkin kalau kalian bilang aja terus terang, lagi mau bikin games nih buat kita main sama-sama, kasih masukan ya. Sebenarnya orang tuh seneng kok berpartisipasi, apalagi hari-hari ini kan orang pada kekurangan sosialisasi. Jadi mungkin mereka pasti akan senang-senang aja sih untuk support gitu. Bener sih, riset itu penting apapun itu, dan pastinya emang benar ngerjain ini nggak hanya, aku percaya ini nggak hanya sekedar iseng, karena ini membantu kalian tetap terkonek sama yang lain, jadi kalian tetap gaul walaupun di rumah gitu. Ketika keluar nanti tuh nggak tahu ansos gitu loh ketika kita udah boleh keluar rumah. Dan kalian butuh kreativitas kayak gini tuh nggak emang bener di mana-mana. Even kalaupun suatu hari nanti kalian harus bikin esai buat beasiswa, itu butuh kreativitas juga loh. Dan kalau udah biasa berpikir kayak gini, kalian harusnya nggak akan kesulitan untuk tugas-tugas lain yang butuh kreativitas gitu. Oke deh, sip. Clear banget sih jawabannya. Makasih. Oh, ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan, Kak Olive, dari Ari Setiawan. Katanya selain IG Story, ada nggak Kak perkembangan gamifikasi di sosial media lain? Gamification konten yang sifatnya demokratis. Dalam artian demokratis itu dalam artian semua orang bisa bikin. Itu memang saat ini di Instagram gampang banget kan. Bahkan kalaupun kalian benar-benar males banget nggak mau ngedesain apa-apa, kalian bisa pakai fitur ASMI, poll, fitur quiz di Instagram gitu. Itu sebabnya Instagram tuh sekarang jadi rame banget sama gamification. Kalau di sosmed lain, aku jadinya belum melihat ada yang dominan sejujurnya, tapi nanti kalau teman-teman ada yang tahu gitu, misalnya kayak, Kak kemarin gue nyobain main ini loh gitu, kasih sharing aja. Kalau yang aku lihat saat ini adalah Instagram, kayaknya TikTok belum ya. Belum sih, tapi secara umum, gamification itu kan memang luas. Secara umum aku mulai ngelihat banyak brand yang bikin gamification di TikTok, tapi berupa kuis, kayak biskuit tertentu tuh ada tuh yang bikin goyangan tertentu gitu, dan ayo bikin dance kayak gini di TikTok kalian, dan ada rewardnya gitu. Jadi ciri-cirinya games itu ada reward, dalam artian kadang reward tuh nggak harus selalu berupa barang. Ketika dipublish misalnya dan jadi viral, itu bisa jadi sebuah reward juga gitu. Yang aku lihat sih gitu. Karena mungkin IG itu fiturnya lumayan komplit ya, Kak Olive ya. Dan macem-macem gitu, dan mudah, bener mudah digunakan juga gitu. Ada lagi? Ada lagi dari Clara Lolita. Kalau dari cerita gimana Kakak? Yang story tadi ya gimana? Story, iya. Misalnya yang tadi aku kasih contoh kan, misalnya games. Kalau kalian main games di handphone itu banyak banget kan yang tadi sifatnya kayak ala-ala Candy Crush gitu, ngejajarin terus hilang. Tapi background story-nya tuh kan ada kayak aku ceritanya lagi, kalau ada yang main Dream Decor, itu ceritanya kita jadi dekorator interior. Kita bisa nata-nata sendiri rumah kita, dan itu lucu banget visualnya. Tapi untuk ngedapetin visual itu, untuk ngedapetin sofa yang aku mau, aku harus main games ini gitu untuk ngedapetin poin yang bisa ditukar sama sofa. Itu contoh salah satu cerita. Jadi cerita besarnya adalah aku dekorator, aku pengen ngedekor rumahku dengan barang-barang yang lucu-lucu. Untuk itu aku main. Jadi bukan hanya fokusnya di permainannya. Kalau misalnya di Instagram, menurut aku, kalian bikin cerita besarnya. Kalau kalian tuh orang yang udah seneng berhayal, bikin cerpen gitu, atau puisi, ini harusnya tidak sulit, karena kalian udah biasa bikin cerita besar. Kalian tinggal masukin unsur playful-nya di dalamnya. Kalau misalnya di Instagram, yang aku lihat apa ya? Kemarin sih, kita bikin kuis di IG Story pakai fitur kuisnya IG doang, tapi ada satu panel dulu pengantarnya kayak
orang-orang di luar pada ngomongin corona nih. Kalian yakin nggak udah tahu banget tentang corona? Cobain games berikut ini, itu lumayan ramai. Habis itu gamesnya tuh cuman benar salah gitu. Jadi cuman orang tuh kayak ngetes dirinya sendiri. Aku tuh udah tahu banget nggak sih, sudah teredukasi yang benar belum soal perkembangan virus corona gitu. Jadi ada cerita besar seperti itu, games kalian dibungkus dengan sebuah cerita. Ada Ada narasinya. Barengan. Kita kayaknya sehati nih kalau Liv nih. Iya, itu jadi buat game kita lebih menarik ya, Kak Olive ya. Dan mungkin bisa ini kali ya, artinya memudahkan audiens untuk memahami maksudnya games ini gimana sih, cara mainnya gimana gitu kan. Artinya ada pengantar dulu, nggak kayak tiba-tiba ya udahlah share aja gitu. Terus, hello, how do we play this gitu kan. Kayak, maksudnya supaya orang juga bisa lebih tahu gimana sih cara mainnya. Karena jangan salah loh, sekarang ini, nowadays ya, yang saya tahu juga major game design itu lagi booming juga nih, lagi naik daun juga gitu. Banyak yang ada student NCC kita yang ambil game design juga gitu. Karena memang makin ke sini major itu atau jurusan-jurusan itu udah nggak seperti zaman saya kuliah ya, yang masih common kayak ekonomi gitu kan, atau sastra gitu. Tapi makin kesini tuh benar-benar banyak perkembangan sekali. Dan benar-benar artinya bagus sih gitu. Oke, mungkin gimana Yuri, ada lagi? Iya, sepanjang ini belum ada yang kasih pertanyaan lagi. Ada lagi yang mau tanya? Oh, mungkin satu hal, sorry. Oh ya, boleh Miss. Olive, kalau menurut kakak sendiri, kan seperti yang tadi saya mention nih, ini boleh ini aja ya, kita sharing aja sih. Seperti yang saya mention tadi, NCC student sendiri kita punya banyak yang larinya ke major design nih, kayak ada yang di UOG, di UK ya, ambil games design tadi yang sudah saya mention, and then di Monash University ada design juga, and then di NAFA Singapore itu graphic design, and then and then di UK juga ada product design lah. Sebetulnya kalau menurut Kak Olive sendiri, prospek ke depannya dari game design ini seperti apa sih untuk kita kaitkan di dunia pendidikan ya? Gimana? Oke, coba aku balik ke yang tadi. Aku banyak banget dapat insight dari Agate. Si Agate itu studio produsen games di Jogja, saat ini terbesar di Indonesia, setauku tuh dia. Karyawannya udah 50-an, dan dia itu bilang emang di masa depan prospeknya tuh besar banget. Kalau kalian sempat lihat, maksudnya kalau nanti reportase lengkapnya emang pas banget adanya di majalah yang ini nih, dia kayak compare keuntungannya Grand Theft Auto games itu dibandingin movie Avengers Endgame yang udah viral banget waktu itu masih lebih gede penghasilannya Grand Theft Auto, karena ketika produk entertainment lain dia dikonsumsi sekali udah, tapi kalau games kan kamu main lagi, kemudian ketika kamu udah hook banget main itu, naik level, kamu mau bayar bayar tools atau bayar alat untuk bisa naik level lagi, dan itu kayak belanja beli-belinya gitu kan. Betul. Jadi ini potensinya besar banget, apalagi kalau kalian memang senang main games, itu kayak win-win solution gitu. Kalian ngerjain apa yang emang kalian suka, emang ini passion kalian, dan di satu sisi lain secara bisnis itu prospeknya bagus banget menurut Agate Studio. Tapi kayak emang bener sih, yang aku dengar juga sejak work from home kayak gini tuh benar-benar meningkat pesat sih, orang pada main di rumah. Iya. Di saat industri lain lagi pada ambrol nih, industri game lagi berjaya sekarang.
Iya, betul. Betul banget sih. Jujur, aku sendiri juga gitu kok. Nyari game yang seru ya. Hehehe. Kelihatannya nih Kak Olive suka main game nih ya. Gamers juga ya. Benar. Kecil-kecilan. Iya, betul. Aku nggak sangka loh Kak Olive kita bahasnya bisa sampai semenarik ini loh. Aku kira buat game di Instagram aja, padahal ya cuma di Instagram doang, tapi ada tips and triknya ya supaya kita bisa buat games jadi lebih menarik gitu, lebih banyak menarik perhatian dari teman-teman kita yang lain. Ternyata nggak sesimpel itu ya Kak Olive ya. Ya, segala Nggak, sesuatu ada naskahnya. iya betul, nggak sesimpel hanya sekedar buat doang ya. Tuh. Ada lagi yang mau tanya? Kayaknya kita sampai di sini. Sampai di sini dulu. Aku mau kasih tahu nih, kalau kita tunggu sebentar. Kalau kita nanti ada ini juga, ada workshop online, masih dari program Belon, belajar online. Itu ada di hari minggu depan ya. Di hari Rabu, tanggal 22. Pantengin terus IG Thames Center, Thames Education Expert, IG Thames Education Expert untuk workshop online lebih lanjut. Nah, tadi ada games ya, ada challenge dari Kak Olive ya. Nah, nanti boleh dicoba, nanti di-tag ke Instagram Sunday sama Instagram Thames Education Expert. Nanti ada yang paling bagus, yang paling menarik akan di-repost dan bisa dimainin juga sama teman-teman kita yang lain. Bisa jadi viral ya pokoknya Kak Olive ya. Iya. Betul, nanti ada hadiah juga, ada surprise gift dari kita. Dan para partisipan di sini, teman-teman di sini semuanya juga akan dapat majalah online ya Kak Olive. Majalah online dari Sunday Magazine akan dibagikan ke melalui email kalian masing-masing. Jadi penting banget untuk isi form pendaftaran kita, cantumin alamat email kalian supaya bisa dapat majalah Sunday itu sendiri. Gitu. Terima kasih banyak Kak Olive, Miss Ratu untuk kali ini. Makasih juga untuk teman-teman yang udah gabung sama kita kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga yang tertarik untuk ambil kuliah jurusan game nih. Ternyata buat game butuh proses yang panjang. Ternyata seru juga ya prosesnya. Siapa tahu ada yang berminat untuk ambil kuliah game di luar negeri, bisa hubungin Miss Ratu ya melalui IG kita. DM di Thames Education Expert. Jangan lupa juga di-follow ya IG kita, Thames Education Expert. Ya. Jangan lupa workshop mendatang ya. Udah di-info tadi ya, sorry. Yuri. Udah di-info. Oh, oke, ya. Karena buat kamu-kamu yang pengen kuliah di luar negeri ataupun nggak kuliah di luar negeri lah ya, bahasa Inggris itu kan however penting. Nah, topik kita buat workshop berikutnya adalah speak English with confidence tadi seperti yang Miss Yuri udah mention ya mungkin ya. Nah, jadi bagus banget buat kita semua improving our English speaking skills. Nanti Miss Vanessa yang akan deliver materinya seperti itu. Hari Sabtu kita juga akan ngobrol lagi. Tadi sudah sempat saya mention, kita bakalan kedatangan MCC alumni lagi di hari Sabtu mendatang. Nah, ini yang buat hari Rabu. Ya, ini dia untuk hari Rabu besok. Speaking English with confidence. Nanti kita kalau kalian yang masih takut-takut, iya betul, masih takut-takut untuk ngomong bahasa Inggris,
bisa belajar dari Miss Vanessa di sini. Gitu. Alright. Terima kasih semuanya udah gabung sama kita. Workshop kita hari ini sampai di sini. Terima kasih untuk Kak Olive sekali lagi Sama-sama. dari tim Sunday Magazine, Miss Ratu dari tim NCC. Kalau mau Yep. konsultasi mengenai apa kuliah di luar negeri, program NCC bisa langsung ya DM Benar. IG kita. Oke deh, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di workshop selanjutnya. Oke, Dadah. thank you Yuri, thank you Kak Olive, thank you semua. Thank you Dominic. Thank you yang lain. Oke. Oke, sip. Thank you semua ya, Miss Julia, Thank you. Mas Santo. Oke. Sampai ketemu hari Rabu lagi. Oke. Ya, Aku di dadah. sini. Bye-bye. Terima kasih Bye. banyak. Mas Anto, gue suruh share screen, nggak share screen. Oh iya, lupa. Ah, elah, gue panik nih di sini. Itu rambut Nggak udah bisa jigrek soalnya kebuka. dia. Gak bisa Itu kebuka rambutnya. lagi. Rambutnya jigrek soalnya dia. Aduh. Iya. Oke, terima Ya, kasih dadah. banyak semua. Dadah. Nah. Rekamannya ntar di-upload ya, Miss. Iya, thank you Mas Santo. Yo. Bentar Mas Santo, bentar. Bentar Apaan? Mas. Ini gue foto ini dulu dah. Belum sempet gue catat tadi. Sip, oke, sip. Dadah. Bye.